Ya, ini bilangan, kita bisa mengatakan ini bilangan bulat, ya. Ini bilangan real, bilangan uh, yang jelas ini adalah real murni, ya, real murni. Tidak ada bagian imajinernya. Nah, kalau misalnya lalu ada yang lain, apa ya, Z sama dengan 2I. Ya. Ini ada bilangan imajinernya. Maka ini imajiner murni. Ya. Nah, kalau gabungan dari keduanya, misalnya 5 plus 2I, nah, ini bilangan kompleks. Jadi kita bisa juga mengatakan bahwa 5 ini bilangan kompleks. Ya. X sama dengan 5 adalah bilangan kompleks yang bagian imajinernya 0. Ini kan jadinya begini, 5 plus 0I. Yang 2I juga ini bilangan kompleks dengan bagian realnya itu 0. Jadi 0 plus 2I. Ya. Ya, itu nanti di penulisan. Nah, jadi yang saya contohkan di sini adalah Z kuadrat plus 25 sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya itu adalah 2. Ya. Ini dan ini. Nah, coba ini dikuadratkan, dikembalikan ya. Z kuadrat kalau itu plus 5i kuadrat, itu kan jadinya 25 yang dari plus 5 ini, lalu ini i kuadrat. I kuadratnya itu min 1, minus 25. Nah, ini cocok dengan ini. Lalu yang ini, kalau dikuadratkan bagaimana? Z kuadrat itu min 5i kuadratkan. Ya, min 5 dikuadratkan ya 25, lalu ini i kuadrat dengan minus 25 sama dengan ini. Jadi benar bahwa plus 5i dan min 5i itu adalah akar dari minus 25. Nah, kalau ini sudah dipelajari ya, bahwa persamaan kuadrat yang umum itu seperti ini. Kemudian akar-akar atau penyelesaiannya adalah di rumus ABC ini yang sudah biasa dikenal. Nah, kalau B kuadrat minus 4AC ini bernilai negatif, maka akar-akarnya berupa bilangan kompleks. Contoh yang tadi, misalnya Z kuadrat plus 25 sama dengan 0. Ini A-nya berapa? 1, B-nya 0, C-nya 25. Ya. Kalau dimasukkan ke situ, B kuadrat minus 4AC itu kan jadinya ini 0 kurangi 4 kali 1 kali 25 min 100. Ya. Jadi kalau tadi ini B kuadrat minus 4AC bernilai negatif, maka akar-akarnya bilangan kompleks. Atau begini, kadang ini ya, yang dimaksud akar-akarnya bilangan kompleks itu adalah akar-akarnya bilangan ada imajinernya. Jadi kan kita sudah mengatakan bahwa 5 pun ini adalah bilangan kompleks dengan bagian imajinernya 0.
Kemudian yang ini 5i plus 5i dan minus 5i itu adalah bilangan kompleks yang bagian realnya 0. Jadi mungkin tepatnya begini, kalau B kuadrat minus 4AC itu bernilai negatif, maka akar-akarnya berupa bilangan imajiner. Jadi ada imajiner. Walaupun nanti akan kita temukan bahwa ada akar-akarnya yang tidak hanya bilangan imajiner murni, tapi gabungan. Ada real dan ada imajiner. Contohnya ini, ya. Contohnya ini. Sama kuadrat dari Z kuadrat plus 2Z plus 5. Ini rumus ABC yang sudah dikenal. Dan masukkan, nah ini jadi yang minus 16 ini adalah B kuadrat minus 4AC, kan negatif. Ya. Negatif, mesti akarnya jadi ada imajinernya. Hasilnya adalah Z1 dan Z2. Ada bagian realnya, ada bagian imajinernya. Coba dilihat bahwa bagian realnya itu sama, min 1, ini min 1. Yang berbeda tanda adalah bagian imajinernya, ini plus 2i, ini minus 2i. Oke, kenapa saya tampilkan ini ya? Nah, kalau begini, penguasaan suatu program komputer, ya pemrograman, itu bisa membantu pemahaman terhadap materi yang apa ya? Bukan materi, membantu pemahaman terhadap penyelesaian persamaan-persamaan. Ya. Contohnya di sini, kalau kan sekarang ada mata kuliah nih ya, pemrograman dan metode numerik, atau sekarang namanya di kurikulum baru itu mungkin apa ya, pemrograman saja atau. Nah, kan mulai saat awal ini mahasiswa sebaiknya atau apa ya, disarankan dengan kuat. Sarankan dengan kuat. Maksudnya gini, supaya menguasai satu bahasa pemrograman. Karena itu nanti akan diperlukan mulai dari awal ini sampai terakhir, ya, itu menguasai suatu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang sekarang yang cocok untuk sains, fisika, sains, ya fisika, sains dan teknologi itu adalah Python. Python ini free, gratis, ya. Walaupun mungkin ada yang sudah menguasai misalnya MATLAB atau apa yang berbayar, ya beli. Kalau ini Python ini free dan relatif lebih mudah dipelajari. Ya. Lebih mudah dipelajari, banyak pendukungnya, artinya selalu dikembangkan. Nah, contohnya saya bilang tadi untuk membantu memahami bilangan kompleks, jadi aljabar bilangan kompleks. Itu kalau dengan Python itu I, jadi simbol I itu di dalam Python J. Jadi contohnya di sini. Oh ini, wah ini saya langsung anunya ya.
Koefisien itu 125. Koefisien itu adalah A, B, C. Itu ini. Mana sebentar. Ini A sama dengan 1, ini B sama dengan 2, ini C sama dengan 5. Maksudnya itu. Jadi dengan Python itu kita masukkan saja, tapi harus dengan import modul NumPy ya. NumPy itu adalah numerical Python. Kita masukkan 1, 2, 5 itu adalah A, B, C. Lalu cari akarnya. Jadi ini kan sebetulnya sama dari Z kuadrat plus 2Z plus 5 sama dengan 0. Akar-akarnya itu ini. Ya, dia langsung nyari. Nah, saya katakan ini untuk belajar itu ya untuk tahu dulu bahwa akarnya itu, kemudian secara manual dicari seperti ini. Untuk menguji, ya, untuk menguji hasil, apakah yang kita lakukan itu betul apa tidak. Nah, ini juga contoh yang lain, nah, cara manual. Nah, dengan Python kalau sudah dikuasai itu nanti di apa namanya programan numerik, komutasi apa, walaupun ada beberapa pengampu yang kalau komutasi lebih senang pakai Fortran, ya Fortran juga saya nggak tahu sekarang itu free apa tidak, tapi yang Python ini ceritanya itu melebihi dari Fortran. Jadi kalau sekarang belum menguasai satu bahasa programan, cobalah mulai dengan Python. Baik, nah ini untuk terakhir ya, untuk hari ini, silahkan carilah penyelesaian dari Z kuadrat plus 4Z plus 5 sama dengan 0. Baik dengan Python atau dengan cara manual. Nah, saya kira ini sudah 5:16. Ya, 5:16. Bisa kita akhiri dulu ya acara kuliah pada sore hari ini, dan kita lanjutkan insya Allah nanti hari Sabtu pada jam 2:30. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak.